Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif dan kali ini kita akan ngebahas mengenai persyaratan untuk daftar CPNS di tahun 2021. Dan untuk informasi juga buat teman-teman semua, ini adalah persyaratan umum yang memang sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi untuk penerimaan CPNS di tahun-tahun berikutnya itu insya Allah akan tetap menggunakan persyaratan umum ini. Jadi kita bisa bahas. Dan juga aku bakal ngambil sedikit persyaratan-persyaratan yang memang dipakai secara global pada penerimaan CPNS tahun 2019 kemarin. Dan bisa jadi acuan buat teman-teman semua untuk mempersiapkan diri di penerimaan CPNS tahun 2021. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa lah ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik juga tombol lonceng yang ada di sampingnya biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku update lagi video-video terbaru yang tentunya bakal kalian butuhkan informasi yang bakal aku share di channel aku. Karena selain aku share informasi, kita juga bakal belajar bareng. Kita akan ngebahas soal-soal SKD ya, baik itu TWK, TIR, dan TKP, kita bakal belajar bareng lagi. Dan aku bakal ngasih juga ke teman-teman semua tips dan trik gimana caranya biar teman-teman bisa lolos di CPNS tahun 2021. Teman-teman juga bisa follow akun Instagramku di @muhammadarifm ya. Oke, langsung aja kalau gitu kita ke persyaratan umumnya seperti apa. Menurut pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada dasarnya setiap warga negara Indonesia dapat melamar sebagai PNS apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ya, ini dia syarat-syaratnya. Minimal berusia 18 tahun dan maksimal berusia 35 tahun saat melamar. Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan tersendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota kepolisian negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian Republik Indonesia. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus parpol maupun terlibat politik praktis. Jadi buat teman-teman yang mau ngelamar di CPNS itu bukanlah anggota atau pengurus parpol ya. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan yang akan dilamar. Kemudian sehat jasmani dan rohani sesuai kualifikasi jabatan yang akan dilamar. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Ini adalah persyaratan umumnya dan kita ambil juga yang ada di Permen Pan RB 23 tahun 2019 kemarin. Ya, ini dia. Calon pelamar merupakan lulusan dari sekolah menengah atas, SMA atau sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau Kementerian Agama dan lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang program studinya terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri ya BANPT dan atau Pusdiknakes atau LAM PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Pelamar pada formasi jabatan guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar atau linier ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama akan diberikan nilai maksimal SKB. Jadi buat teman-teman guru yang punya sertifikat pendidik atau serdik, itu kalau misalnya lolos SKD dan kalian ke SKB, kalian bakal dapat nilai SKB maksimal. Kemudian pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi atau STR sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini, wajib melampirkan STR bukan internship sesuai jabatan yang dilamar, ya, dan harus linear, yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada surat tanda registrasi atau STR. Kemudian peserta seleksi yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa seperti LPDP dan telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang bersangkutan berstatus PNS. Lalu ini ya, karena memang kita ngambilnya di tahun 2019 kemarin ya, Permen Pan RB-nya. Jadi ini juga kemungkinan bakal berlaku juga buat tahun 2021 nanti. Peserta seleksi CPNS tahun 2018 yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan penetapan nomor induk pegawai atau NIP dari BKN kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi CPNS tahun 2019. Dan kemungkinan ini juga bakal diterapkan buat penerimaan CPNS yang selanjutnya ya. Tapi kita nggak pernah tahu karena nanti tunggu juga keputusan resminya. Tapi kemungkinan besar kalau menurut aku itu bakal berlaku. Jadi buat teman-teman yang misalnya tahun ini ya, tahun 2019 itu lolos CPNS, tapi teman-teman setelah dapat NIP dari BKN kalian mengundurkan diri, maka kemungkinan besar kalian itu nggak bisa ikut di 2021 nanti. Tapi ini menurut aku
Dan aku jelaskan juga buat teman-teman semua ini adalah persyaratan umum dan ini juga berlaku di tahun penerimaan CPNS tahun 2019, tapi kemungkinan juga bisa diterapkan di tahun 2021. Dan untuk detail dan resminya nanti kita tunggu sama-sama ya dari Permen-Pan RB terbaru yang khusus untuk penerimaan CPNS tahun 2021 ya. Sebelum kita lanjut, aku juga pengen rekomendasikan buat teman-teman semua yang lagi nyari bimbel online untuk persiapan di CPNS tahun 2021 nanti. Aku bisa rekomendasikan di situs bimbel belajar di jadicpns.com. Jadi teman-teman, aku udah cantumkan linknya di bawah buat teman-teman yang pengen bimbel dari sekarang persiapan ya, karena memang tahun lalu atau tahun kemarin itu belum berhasil dan teman-teman pengen belajar lagi lebih giat dari sekarang. Aku bisa rekomendasikan di sini ya. Jadi cpns.com itu teman-teman bisa mempelajari tryout, latihan-latihan soal yang nantinya gak cuma ada jawaban aja tapi juga ada pembahasan dan ada materinya juga. Jadi teman-teman selain ngerjain soal kalian juga bisa langsung belajar materi-materinya ya. Dan ada kabar gembira buat teman-teman yang nantinya masukkan kode referral dunia CPNS. Nanti teman-teman akan mendapatkan diskon sebesar 27.000. Jadi yang awalnya harganya 126.000, teman-teman cukup membayar seharga 99.000. Jadi teman-teman silahkan mendaftar dan aku dicantumkan juga linknya di bawah, langsung aja diklik ya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja informasi yang bisa aku share ke kalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah aku akan share lagi ke kalian semua informasi terbaru seputar penerimaan CPNS tahun 2021 dan kita bakal belajar bareng di channel aku. Belajar mempersiapkan buat teman-teman nanti untuk tes SKD-nya. Jadi makanya teman-teman aku himbau untuk subscribe dan klik juga tombol loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye.